Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kombro Communication Bureau. Kenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fitri Arandani. Saya Sofia Tasyananda. Saya Tiara Safitri. Dan di video kali ini kami akan menjelaskan tentang chatbot AI kami yang bernama Miskom. Oke, saat ini kita akan masuk ke pembahasan latar belakang dibuatnya chatbot Miskom ini. Dikutip dari sehatnegeriku.kemenkes.go.id, per 12 Oktober tahun 2023 tercatat sebanyak 6,1% remaja di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Melihat data yang tertera, kami sebagai mahasiswa ilmu komunikasi turut merasa prihatin atas banyaknya persentase remaja yang mengalami gangguan jiwa. Salah satu faktor terbesar dari kasus ini adalah kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar, dan orang yang mengalami depresi ini sering sekali merasa dirinya hanya sendirian, seolah-olah tidak ada orang yang mengerti dan mendengarkan ceritanya. Di Indonesia sendiri, banyaknya orang yang masih belum peduli dengan isu kesehatan mental. Jadi, saat ini kamu tidak usah khawatir sebab kami menyediakan tempat untuk kamu bercerita. Ini dia Miskom. Nah, sekarang masuk ke pembahasan hubungan produk chatbot Miskom dengan komunikasi. Berdasarkan sumber jurnal Winsu, Computer Mediated Communication atau CMC merupakan jenis komunikasi yang terutama melibatkan interaksi interpersonal manusia melalui internet dan web. Menurut Susan Herring, dalam buku Arif dan Aditya tahun 2022 menjelaskan bahwa CMC adalah komunikasi yang terjadi antara manusia melalui perantara komputer. Selain itu, menurut John Desember, dalam buku Widianto dan Utami tahun 2022, CMC adalah proses komunikasi manusia melalui komputer yang melibatkan individu dalam konteks tertentu dan terlibat dalam pembentukan media untuk berbagai tujuan. Jadi, dapat didefinisikan bahwa CMC adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang dilakukan melalui perantara komputer. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi utamanya adalah teknologi komunikasi yang melahirkan internet, web, dan media sosial, yang memberikan kemampuan kepada banyak orang untuk dapat berkomunikasi di dalam jaringan tanpa dibatasi jarak, waktu, dan wilayah. Chatbot ini menyajikan beberapa fitur. Yang pertama, fitur pesan berbalas. Pesan berbalas ini memberikan pengalaman kepada pengguna seperti sedang berkomunikasi dengan teman. Dalam fitur pesan berbalas, bahasa yang digunakan tidak sepenuhnya bahasa yang baku agar mudah dimengerti oleh para pengguna. Yang kedua, ada pesan singkat. Pesan singkat ini memberi pertanyaan beserta pilihan jawaban yang singkat. Dan yang ketiga, kontak ahli psikologi. Chatbot ini memberikan layanan tempat untuk berkeluh kesah, bercerita, dan sebagainya. Chatbot ini hanya akan merespon seperti memberi semangat, memotivasi, dan memberi saran kepada pengguna, bukan untuk mendiagnosa. Oleh karena itu, jika para pengguna merasa belum puas, dan yang ketiga ada fitur kontak ahli psikologi. Chatbot ini memberikan layanan tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, dan sebagainya. Chatbot ini hanya akan memberikan respon seperti menyemangati, memberi motivasi, dan memberikan saran kepada pengguna, bukan untuk mendiagnosa. Oleh karena itu, kami memberikan fitur kontak ahli psikologi yang bertujuan jika pengguna merasa masih belum puas, mereka bisa berkonsultasi dengan ahli psikologi secara lanjut. Halo teman-teman, kali ini kita bakal mewawancarai para unsikawan muda untuk mereview chatbot AI kami. Stay tune ya. let's go! Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya boleh. Kesini teman-teman. Oke teman-teman, saat ini aku udah sama unsikawan muda nih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Sofia Tasyananda dari kelas 3 di komunikasi dari kelompok Kombro. Jadi saat ini tuh kita ada tugas kuliah Kak dari matkul FVLD. Nah tugas UAS kami itu disuruh buat chatbot nih. Nah chatbot kita udah jadi, namanya itu Miskom. Nah
Aku mau minta bantuan sebentar Kak untuk isi chatbot kami. Apa bersedia? Bersedia? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya ke kamera, namanya siapa dan dari kelas apa mungkin. Oke, baik. Halo teman-teman, kenalin nama aku Amelia Febrianti dari kelas 3B. Oke. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sofia Tasyananda dari 3D Ilmu Komunikasi kelompok Kompro. Jadi saat ini kami itu ada tugas UAS dari matkul FPLD. Nah, jadi tugasnya itu kita disuruh buat web atau chatbot. Nah, kelompok kami sendiri membuat chatbot. Jadi nama chatbotnya itu Miskom. Jadi ini tuh chatbotnya berisikan tentang beliau ini tuh chatbot ini tuh bisa membantu kita untuk mengatasi rasa-rasa gundah yang ada dalam diri kita gitu Kak. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan dulu ke kamera, namanya siapa dan dari kelas apa? Oke. Halo teman-teman, kenalin nama aku Amelia Febrianti dari kelas 3B. Link chatbotnya aku kirim ya Kak. Oh iya, boleh Kak. Kamu pura-pura isi apa ya? Oke. Oh, ini udah masuk Kak? Iya betul. Oke. Aku isi sekarang nih. Iya. Oke, baik. Oke Kak, setelah mencoba tadi boleh gak aku mengajukan beberapa pertanyaan nih? Oh, boleh. Jadi apa kakak sendiri merasa membutuhkan chatbot yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan seputar perkuliahan, pertemanan, dan percintaan nggak? Butuh banget, jujur kalau aku butuh, karena apalagi kan mahasiswa itu kan pasti ya membutuhkan teman untuk cerita, berkeluh kesah tentang perkuliahannya, tentang kegiatannya, atau bahkan percintaannya gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, seberapa puas kakak dengan layanan atau fitur chatbot yang kami berikan? Kalau misalkan dari bintang 1 sampai 5 nih, kakak bakal ngasih berapa? Cukup puas, aku kasih bintang 5 karena ternyata chatbot ini lumayan membantu. Iya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak akan merekomendasikan layanan chatbot kami kepada orang lain? Tentu, apalagi ke teman-teman dekat saya, karena teman-teman saya itu kan sering yang rasa burnout, kayak kadang juga teman-teman saya itu kebingungan untuk berkeluh kesah kepada siapa gitu dah. Ternyata ada chatbot yang ternyata bisa nih ngebantu, bisa menjadi wadah untuk berkeluh kesah buat para mahasiswa. Jadi tentunya saya akan merekomendasikan kepada teman-teman saya. Oke, makasih Kak. Nah, selanjutnya apa kakak mempunyai saran nih untuk chatbot kami ini? Sebenarnya udah cukup puas, cuma ada beberapa mungkin yang bisa ditingkatkan lagi. Yang pertama itu mungkin dari segi kecepatan ya. Tadi saya sempat udah nyoba dan itu ternyata masih ada loading ya. Jadi kita harus nunggu beberapa waktu. Yang kedua mungkin nanti bisa ditambahin fitur voice note ya, kayak voice over. Iya, karena kita kan kadang nggak selalu bisa ngetik ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahin voice itu supaya lebih bisa mempermudah ketika kita tuh kesulitan ngetik dan bisa pakai suara gitu untuk memerintahkannya, seperti itu. Terima kasih ya Kak untuk sarannya, tentu akan menjadi note untuk kita ke depannya. Terima kasih atas waktunya ya Kak Amel. Iya, sama-sama. Halo Kak, maaf ganggu waktunya. Perkenalkan Kak, aku Fitria Randani dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 3D. Nah, di sini aku tuh mau menyelesaikan UAS dari final project literasi digital. Sebelumnya boleh dong perkenalan nama kakak? Nama aku Salsa Fitria dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 23. Oke, nah Kak, kita tuh sedang membuat project chatbot dengan tema curhat gitu Kak. Kakak sering gak sih kayak merasa kesepian? Ya, sering, apalagi aku kan di kos sendiri ya. Terus ya bener-bener sendiri, jadi kayak sering ngerasa kesepian gitu sih. Nah, karena kebetulan kita itu mengambil project seperti itu, boleh dong Kak dicoba aku kirim linknya ya Kak? Boleh. Oke Kak, tadi kan udah nyoba-nyoba nih ya chatbot dari kita. Menurut kakak nih, kita itu untuk chatbot kita itu ratingnya berapa dari skala bintang 1 sampai bintang 5? Kalau bisa ngasih 10 sih. Terima kasih banyak ya Kak. Nah, kakak tuh bakal merekomendasikan gak sih chatbot ini ke orang lain atau teman-teman kakak gitu? Iya sih. Soalnya sangat berguna gitu buat orang-orang. Jadi mereka kalau ngerasa kesepian, terus butuh teman cerita, bisa ke chatbot ini. Oke, apalagi yang malu untuk bercerita ke temen kan ya. Nah,
Kakak ada nggak sih saran untuk chatbot yang baru banget kita buat ini? Kalau saran dari aku sih paling orang-orang tuh harus lebih tahu, terus kalian lebih ngepromosiin gitu loh ke orang-orang sekitar biar orang tuh tahu ada chatbot sebagus ini gitu. Wah, gila. Terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih. Halo Kak. Halo. Perkenalkan, sebelumnya aku Tiara dari kelompok Communication Bureau dari Komunikasi semester 3. Aku izin mau wawancara Kakak terkait chatbot yang kita buat, boleh? Boleh. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak? Ken, kenalin, nama gua Muhammad Fikri Putri. Gua dari semester 5 Fisik Fisika. Oke, dari semester 5. Kak, sebelumnya aku mau tanya nih, Kakak tuh ngerasa perlu nggak sih wadah untuk bercerita atau bercurhat gitu? Oh, perlu banget ya, apalagi buat orang-orang yang mungkin bisa disebut orangnya pendiam dan emang gak oversharing ya. Itu perlu banget gitu. Jadi buat ngewadahin apa yang ingin diekspresikan gitu. Oh gitu. Nah kebetulan banget nih Kak, kita menciptakan chatbot AI yang bisa digunakan untuk bercerita atau bercurhat ataupun apapun itu. Kakak bisa cerita ke situ. Kakak bersedia nggak nih untuk nyoba chatbot kita? Boleh, bersedia? Kayaknya bagus nih. Oke. Nah Kakak kan tadi udah nyoba nih chatbot kita. Boleh nggak sih Kak kita minta nilai nih rating dari bintang 1 sampai bintang 5 kira-kira berapa nih? Kalau dari bintangnya, kasih bintang 8,5. Wih, berarti di atas 5 dong. Iya. Oke. Nah, kira-kira kan tadi Kakak ngasih rating yang lumayan bagus nih, yang bagus ya. Kakak bakal ngerekomendasiin nggak sih chatbot kita ke teman-teman atau keluarga atau siapapun itu? Oke, karena tadi gue sendiri ngerasa puas ya dengan jawaban dia, dengan keluh kesah gue yang dijawab oleh chatbot ini. Bahkan menurut gue apa yang dia diomongin ke gue tuh kayak wah keren banget, ini salah satu solusi yang bisa gue lakuin gitu. Dan ya itu pasti bakal gue rekomendasiin karena ya teman gue pun banyak yang emang orangnya tuh jarang oversharing gitu. Karena ya yang seperti gue bilang tadi, chatbot ini tuh cocok untuk orang-orang yang bisa dibilang introvert dan emang gak oversharing orangnya. Oke Kak, kalau gitu terakhir nih, ada nggak sih masukan atau saran dari Kakak untuk chatbot kita? Mungkin saran itu dari ini responsif tentang bahasa. Sudah dari misalkan tadi gua kan panggil gua lu kan, tapi ternyata dia masih pakai saya. Kamu mungkin kenapa? Mungkin responsifnya itu biar lebih ngena aja gitu komunikasinya. Dan tadi itu ada beberapa delay yang emang ya kalau bisa kedepannya emang harus lebih responsif lagi lah gitu, tentang membalasnya itu. Oke, terima kasih ya Kak atas masukan, saran dan juga reviewnya. Semoga kita bisa lebih meningkatkan lagi dan terima kasih juga Kak Iki. Sama-sama. Udah.